Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, berjumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSN Ekonomi tahun 2024 tingkat kabupaten kota. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Namun perlu juga disampaikan jika ada miskonsepsi materi atau mungkin perbedaan pemahaman dengan teman-teman semuanya, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal pada video kali ini. Soal yang pertama, a decrease in quantity demand caused by an increase in price represented by A movement up and to left along the demand curve. B leftward shift of the demand curve. C rightward shift of the demand curve. D movement down and to the right along the demand curve. E there is no movement on the demand curve. Kita ketahui dari soal ini dinyatakan bahwa penurunan quantity demand atau jumlah barang yang diminta karena kenaikan harga barang direpresentasikan oleh. Nah, kita pahami terlebih dahulu bahwa penurunan jumlah barang diminta karena naiknya harga barang. Ini akan menyebabkan terjadinya pergerakan di sepanjang kurva atau kita istilahkan dengan movement. Jadi tidak shift ya. Berarti untuk yang jawaban yang B karena ada shiftnya ya. C yang ada shiftnya berarti ini kita silang ya. Yang ini juga ya, salah ya, katanya di sini there is no movement, padahal ada pergerakannya ya. Nah, jadi tinggal jawabannya A atau D. Nah, kita lanjutkan. Kita pahami dulu dalam bentuk kurva. Di sini dinyatakan bahwa penurunan Q2 ke Q1 ya, ini disebabkan oleh naiknya harga barang ya. Kita ketahui pada saat Q2 harganya adalah sebesar P1. Maka kita tandai misalnya di sini adalah titik A begitu. Kemudian Q2 turun menjadi Q1 disebabkan oleh P1 naik ke P2 ya. Maka Q1 kalau kita hubungkan dengan P2, maka ini adalah titik B. Jadi penurunan jumlah barang karena kenaikan harga ini akan menyebabkan berubahnya titik ya, dari titik A menjadi titik B. Maka posisinya itu akan berubah posisinya ke kiri atas ya, dari titik A ke titik B. Maka untuk jawabannya kalau kita baca ya, yang A move up ya, jadi bergeraknya ke atas ya, bergeraknya ke B atau ke kiri atas. Berarti jawaban untuk soal yang nomor pertama ini adalah yang A, movement up ya, jadi bergeraknya ke atas. Oke, kita lanjutkan. Soal yang kedua, diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan fungsi QD sama dengan 50.000 dikurangi 3P, dan fungsi penawarannya adalah min 20.000 ditambah P. Pemerintah menetapkan pajak sebanyak 500 per unit. Maka tentukanlah ya, maka berdasarkan data tersebut harga keseimbangan setelah pajak, berarti P-nya saja ya. Ya, A 8750, B 962,5, C 22812,5, D 23750 atau E yang 30.000. Nah, kita ketahui bahwa untuk mencari keseimbangan itu ya rumusnya adalah QD sama dengan QS ya. Atau keseimbangan setelah pajak berarti QD sama dengan QS aksen atau PD sama dengan PS aksen. Nah, dari soal ini kita ketahui QD-nya adalah 50.000 dikurangi 3P. Kemudian QS-nya adalah min 20.000 ditambah 5P. Pada saat itu T-nya adalah 500. Nah, berapakah P setelah pajak? Nah, keseimbangan setelah pajak kita peroleh dengan rumus seperti yang sudah kita jelaskan tadi, PD sama dengan PS aksen atau QD sama dengan QS aksen. Nah, dari sini kita belum mengetahui ya apa QS aksennya ya. Berarti untuk QS aksen
QS dikurangi dengan pajak begitu ya, karena jumlah barang akan menurun dengan adanya kenaikan pajak atau penambahan pajak. Maka kita dapatkan QS aksennya adalah minus 20.000 ditambah 5 kali P dikurangi 500. Maka kita dapatkan min 20.000 ditambah 5 kali P dapat 5P, 5 kali min 500 dapatnya min 2.500. Maka kita sederhanakan QS aksennya adalah min 22.500 ditambah 5P. Nah, kemudian kita akan cari berapa keseimbangan setelah pajak, di mana QD sama dengan QS aksen. Berarti 50.000 dikurangi 3P sama dengan min 22.500 ditambah 5P. Kita pindahkan ke ruas yang sama. Berarti 22.500 kita pindahkan ke kiri menjadi 72.500, minus dipindahkan ke kiri menjadi plus, jadi 72.500. Min 3P pindahkan ke kanan karena di sini minus menjadi plus 3P. Berarti 5P ditambah 3P jadi dapat 8P. Maka P nilainya adalah 72.500 dibagi 8 dapat 9.062,5. Maka harga setelah pajak adalah sebanyak 9.062,5. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Tugas Bank Indonesia yang kini dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank, penyedia dana terakhir, atau menerima tabungan dan deposito. Jelas ya, karena sudah kita sebutkan tadi, tugas OJK yang diambil alih dari BI adalah mengatur dan mengawasi bank. Untuk yang A dengan B itu masih merupakan tetap bagian dari tugas Bank Indonesia. Kemudian penyedia dana terakhir atau lender of the last resort itu merupakan peran Bank Indonesia. Menerima tabungan dan deposito itu bagian dari bank umum, bukan Bank Indonesia. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Fungsi permintaan ikan kakap merah di Pulau Natuna QD 20 ditambah 4P. Saat air laut pasang dan pilihan alternatif ikan jenis lain mudah didapat, maka jumlah permintaan ikan kakap merah mengalami penurunan dari 400 menjadi 300 kilo. Berdasarkan data di atas, maka jenis elastisitas permintaan ikan kakap merah di Pulau Natuna adalah A, B, C, D. Bisa teman-teman baca. Nah, di sini mungkin sedikit kita perlu koreksi lagi berkaitan dengan soal ini. Biasanya kita pelajari bahwa untuk fungsi permintaan itu adalah A dikurangi BP ya. Kalau QD ya, QD sama dengan A dikurangi BP, atau PD sama dengan A dikurangi BQ. Nah, berarti istilahnya di dalam fungsinya ini ada salah satu yang bertanda negatif, salah mau P mau Q begitu. Nah, dalam soal kita ini agak sedikit soalnya kita bisa lihat di sini tandanya semuanya positif begitu. Kita ketahui bahwa elastisitas itu salah satu rumusnya adalah Q aksen dikali P1 per Q1. Kita misalkan, anggaplah di sini kita buat QD-nya itu adalah 20 dikurangi 4 ya. Kita ubah jadi tanda negatif di sini 20 dikurangi 4. Maka Q aksennya adalah turunan dari 20 dikurangi 4 dapat min 4. Kemudian kita masukkan dengan menghitung nilai Q ya, biar kita dapat nilai P-nya. Berarti QD sama dengan 20 dikurangi 4P. Q-nya kita ganti dengan 400. Berarti jumlah barang awalnya ya. 400 sama dengan 20 dikurangi 4P. Maka nilai P-nya itu adalah 380 dikurangi min 4P. Jadi di mana 20 pindahkan ke ruas kiri menjadi minus, jadi 400 dikurangi 20 dapat 380. Maka didapatkan nanti nilai P-nya adalah minus 95. Jadi ini agak sedikit rancu ya, harganya bernilai minus begitu. Oke, kita next saja. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, Q aksennya sudah kita dapatkan tadi minus 4 ya. Minus 4. Kemudian P1-nya adalah
min 95, Q1-nya adalah 400. Berarti min 4 kali min 95 per 400. Maka didapatkan nilainya adalah E-nya 0,95. Begitu. Maka untuk jawaban, karena di sini soalnya dari awal bermasalah, maka untuk jawabannya adalah 0,75 ya, dikunci yang ada di soal. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Kebijakan menilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing disebut kebijakan A. Revaluasi, B. Pasar terbuka, C. Diskonto, D. Cadangan kas, E. Kredit selektif. Ya. Jadi kita ketahui bahwa mata uang suatu negara, katakanlah mata uang rupiah ya, jika dikaitkan dengan mata uang asing, ini ada beberapa istilah yang kita gunakan ya. Pertama, istilah yang digunakan karena mekanisme pasar. Jadi maksudnya naik turunnya mata uang tersebut karena mekanisme pasar. Ada istilah apresiasi, ada istilah depresiasi. Kalau apresiasi berarti naiknya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing karena pengaruh mekanisme pasar. Apakah itu permintaan ataupun penawaran terhadap mata uang tersebut. Kemudian yang kedua ada depresiasi. Depresiasi ini adalah turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing ya, karena pengaruh dari mekanisme pasar begitu. Kemudian ada juga naik turunnya mata uang suatu negara itu karena kebijakan dari pemerintah. Pemerintah sengaja menaikkan atau menurunkan nilai mata uang negaranya. Misalnya rupiah. Rupiah sengaja dinaikkan oleh pemerintah dan bisa juga nilai rupiah itu sengaja diturunkan oleh pemerintah. Apa istilahnya? Pertama adalah revaluasi ya. Revaluasi itu adalah pemerintah menaikkan mata uang. Dan devaluasi lawannya, pemerintah sengaja menurunkan nilai mata uangnya begitu. Jadi untuk soal yang ini jawaban yang lebih tepat adalah yang A, revaluasi. Kemudian untuk jawaban dari option B, C dan B, C, D, E ini merupakan instrumen dari kebijakan moneter ya. Instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka untuk mengatur jumlah uang beredar. Apakah itu pasar terbuka, diskonto atau suku bunga, tax ratio-nya ya, ataupun kredit selektif. Oke, untuk soal ini jawaban yang lebih tepat adalah yang A. Soal selanjutnya, ciri-ciri kurva permintaan dan penawaran. 1. Bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. 2. Harga berbanding terbalik dengan jumlah barang. 3. Memiliki angka koefisien negatif. 4. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang akan bertambah. 5. Rumus fungsi digambarkan dengan P sama dengan A tambah B Q. Berdasarkan ciri-ciri kurva di atas, yang termasuk ciri-ciri kurva permintaan adalah 1, 2, 3, 2, 3, 5, 1, 3, 5, 3, 4, 5, 2, 3, dan 4. Oke, kita akan lihat dulu satu-satu dari ciri-ciri ini. Yang mana yang termasuk ciri-ciri kurva permintaan ya. Pertama, bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. Berarti ini benar ya. Dia bersifat downward sloping. Kemudian yang kedua, harga barang berbanding terbalik dengan jumlah barang. Ya benar. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Memiliki koefisien negatif, benar ya. Jadi antara P dengan Q itu selalu berlawanan arah ya. Jadi tandanya adalah negatif. Kemudian apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang akan bertambah. Berarti ini ke penawaran ya. Harusnya ini ke supply. Kemudian rumusnya P sama dengan A ditambah B Q. Jadi angka di depan P positif, angka di depan Q juga positif. Berarti ini adalah fungsi supply atau penawaran. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Next, di sebuah negara terdapat uang yang beredar nilainya 50 miliar. Jumlah barang yang diperdagangkan sebanyak 40 juta unit pada harga 25.000, maka besarnya kecepatan peredaran uang menurut rumus Irving Fisher adalah.
20 kali, 5 kali, 15 kali, 2 kali, 10 kali. Diketahui dari soal ini di mana money-nya adalah sebanyak 50 miliar, kemudian trade atau jumlah barangnya 40 juta, kemudian harganya adalah 25.000. Di mana menurut Irving Fisher, jumlah uang yang beredar itu rumusnya adalah M dikali V sama dengan P dikali T. Yang ditanya dalam soal ini adalah V-nya atau kecepatan peredaran uang ya. Kita masukkan angkanya masing-masing, di mana M-nya adalah 50 miliar dikali V sama dengan P-nya 25.000 ya. P-nya 25.000, kemudian trade-nya atau T-nya adalah 40 juta. Jadi kita pindah ruaskan M-nya ke samping kanan, maka V sama dengan 40 juta kali 25.000 dibagi 50 miliar ya. Maka dapat nilai V-nya adalah sebanyak 20 kali. Maka untuk soal ini jawabannya adalah yang A, 20 kali. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Terjadinya pengangguran memberikan dampak bagi individu dan masyarakat, diantaranya 1. Tingginya biaya peluang karena hilangnya kesempatan untuk produktif. 2. Meningkatnya kriminalitas di lingkungan masyarakat. 3. Menurunnya pendapatan nasional masyarakat. 4. Menurunnya penerimaan pajak penghasilan. 5. Rendahnya GDP. 6. Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Dampak ekonomi. Ya, yang ditanya adalah dampak ekonomi adanya pengangguran. Bisa dilihat opsinya 1, 2, 3, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Nah, jadi kita akan lihat dulu satu-satu yang mana yang merupakan dampak ekonomi. Nomor 1, tingginya biaya peluang karena hilangnya kesempatan untuk produktif ya. Ini merupakan dampak ekonominya, benar. 2, meningkatnya kriminalitas. Ini kriminalitas ya. Ini lebih ke dampak sosial ya. Berarti yang 2 salah. Karena 2 salah, otomatis kita lihat A salah karena ada angka 2. Kemudian yang E juga salah ya karena ada angka 2-nya. Berarti tinggal lagi opsinya B, C, dan D. Kita lanjutkan yang nomor 3. Menurunnya pendapatan nasional masyarakat. Ini benar, dampak ekonomi. Kemudian menurunnya penerimaan pajak. Iya, ini dampak ekonomi juga. Jadi pemerintah kehilangan pemasukan begitu. Kemudian rendahnya GDP. Iya, benar ya. 6. Menurunnya tingkat kesehatan. Berarti lebih ke dampak kesehatan ya, bukan dampak ekonomi. Maka nomor 6 juga salah. Karena nomor 6 salah, berarti option B salah, option D juga salah. Maka jawabannya tentu yang C lagi, satu-satunya yang tinggal ya. Maka untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang C, 1, 3, dan 5. Kita lanjutkan. Pernyataan berikut ini merupakan sumber devisa. 1. Sumbangan dari negara-negara lain ketika tertimpa musibah. 2. Membayar tenaga ahli dari luar negeri yang bekerja di perusahaan-perusahaan. 3. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan berbagai profesi. 4. Memberikan pinjaman kepada luar negeri dalam bentuk mata uang asing. 5. Perjalanan wisata atau kunjungan kerja dari berbagai negara. Dari data di atas yang termasuk sumber devisa bagi Indonesia adalah 1, 2, 3, 2, 3, 5, 1, 3, 5, 3, 4, 5, atau 2, 3, dan 4. Kita cek dulu satu-satu. Nah, kita ketahui bahwa devisa ini merupakan penerimaan negara ya. Jadi makin banyak devisa itu makin bagus untuk suatu negara begitu. Nah, yang mana yang merupakan sumber devisa atau uang masuk untuk sebuah negara? 1. Sumbangan dari negara-negara lain ketika tertimpa musibah, ya benar. Ini merupakan sumber devisa. 2. Membayar tenaga ahli. Ya, membayar tenaga ahli berarti kita mengeluarkan uang begitu ya. Artinya negara mengeluarkan uang. Berarti ini pengeluaran ya. Berarti 2 salah. Kemudian yang ketiga, pengiriman TKI ke luar negeri. Ini benar ya. Jadi devisa negara itu salah satu yang terbesarnya berasal dari TKI ya. Kemudian
Yang keempat, memberikan pinjaman kepada luar negeri dalam bentuk mata uang asing. Memberikan pinjaman, ini merupakan pengeluaran ya, berarti ya salah juga. Kemudian yang kelima, perjalanan wisata atau kunjungan kerja dari berbagai negara. Ini benar. Maka jawaban untuk soal ini adalah 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, walaupun suatu negara tidak memiliki kelebihan apapun dalam memproduksi suatu barang, negara tersebut tetap lebih untung ketika berdagang dengan negara lain, dikarenakan faktor bla 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 pada teori bla 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 yang dikemukakan oleh bla bla bla. A. Opportunity cost comparative advantage oleh David Ricardo. B. Endowment comparative advantage oleh David Ricardo. C. Endowment comparative advantage Adam Smith. D. Opportunity cost absolute advantage Adam Smith. E. Endowment absolute advantage oleh Adam Smith. Kita ingat bahwa secara umum teori perdagangan internasional ini ada dua macam. Pertama, teori absolut ya, atau teori keunggulan mutlak ya, oleh Adam Smith, di mana dua negara akan bisa melakukan kegiatan perdagangan internasional manakala satu negara unggul di satu produksi gitu. Jadi baru bisa dikatakan mereka akan bisa melakukan perdagangan internasional. Yang kedua, pendapat dari David Ricardo, di mana ada negara yang kalah di memproduksi apapun, tetapi tetap bisa terjadi perdagangan internasional dengan melihat yang namanya biaya peluang ya, biaya peluang dari negara yang kalah begitu. Bisa akan tetap terjadi perdagangan internasional. Nah, kalau kita kembali ke soal, kita bisa lihat ya, dari soal yang ada, yang dinyatakan dalam soal ini, walaupun suatu negara tidak memiliki kelebihan apapun, berarti negara tersebut adalah semua produksi yang dihasilkan di negaranya. Nah, otomatis kembali ke teori tadi, maka teori yang lebih tepat kita gunakan dalam hal ini adalah teorinya David Ricardo, yaitu teori komparatif. Maka jawaban C, D, dan E yang ada Adam Smith-nya berarti ini salah ya. Bukan ini yang dimaksud. Kemudian di sini opsinya yang tertinggal, yang tersisa adalah opportunity cost atau endowment. Nah, dari penjelasan kita sebelumnya, kita sudah sampaikan bahwa negara tersebut akan bisa tetap melakukan perdagangan internasional dengan melihat biaya peluangnya ya, atau opportunity cost-nya, bukan endowment-nya. Maka untuk soal yang ini jawabannya adalah yang A, opportunity cost. Kalau endowment ini merupakan salah satunya adalah faktor alam ya. Faktor alam itu biasanya teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Maka untuk soal yang terakhir ini jawabannya adalah yang A. Oke, demikian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Kita sambung lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kalau ada saran, kritikan, ataupun masukan dari pembahasan yang sudah kita bahas, silakan diketik di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.